Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang nilai waktu terhadap uang. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Herlia Juli Rizkianti, yang kedua Nur Wahyuni, dan saya sendiri Vika Finanda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya yang akan dijelaskan oleh Herlia Juli Rizkianti. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang nilai waktu terhadap uang. Waktu dalam menghitung nilai uang artinya uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Pemahaman nilai waktu uang sangat penting dalam studi manajemen keuangan, karena konsep nilai waktu uang diperlukan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, kita sebagai investor dapat menganalisa apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Tentunya, kita akan lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Maka, sudah jelas, time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya yaitu metode-metode yang digunakan dalam time value of money, yaitu perhitungan nilai uang berdasarkan waktu. A. Nilai waktu yang akan datang atau future value. Nilai waktu yang akan datang merupakan suatu jumlah yang akan datang dicapai dari suatu nilai uang saat ini di masa yang akan datang dengan pertumbuhan nilai akibat adanya bunga selama periode yang ditentukan. Contohnya, saudara mempunyai uang 10 juta dan disimpan di bank dengan tingkat bunga 8%, maka 1 tahun kemudian nilai uang saudara menjadi 10.800.000. Nah, untuk future value-nya yaitu 10 juta ditambah 8% dikali 10 juta sama dengan 10.800.000. Apabila uang tersebut disimpan untuk jangka waktu 2 tahun, maka pada akhir tahun kedua, simpanan saudara akan menjadi sebesar 11.664.000. Bunga yang saudara peroleh pada tahun kedua tidak lagi 800.000, melainkan 864.000. Nah, secara sederhana, persoalan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan future value sama dengan 10.800.000 ditambah 8% dikali 10.800.000, yaitu sebesar 11.664.000. Nilai waktu yang akan datang apabila bunga dihitung lebih dari 1 kali dalam 1 periode. Misalnya, saudara menyimpan uang 10 juta dengan bunga 8% per tahun. Bunga dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Seandainya saudara lebih senang untuk membiarkan bunga yang saudara peroleh tetap dalam tabungan saudara, maka nilai tabungan saudara pada akhir 6 bulan pertama ialah future value sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,8 dibagi 2 tutup kurung sama dengan 10.400.000. Nilai kemudian tabungan saudara pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua adalah future value pertama yaitu 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,8 dibagi 2 tutup kurung kuadrat 2 sama dengan 10.816.000. Future value yang kedua yaitu 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,8 per 2 dan tutup kurung kuadrat 2 dan kuadrat 2 sama dengan 11.698.500.000 rupiah. Berikutnya yaitu macam tingkat bunga pada nilai waktu yang akan datang. A. Tingkat bunga sederhana atau simple interest. Tingkat bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan berdasarkan hanya pada nilai asli atau hanya nilai pokok yang dipinjam atau dipinjamkannya saja. Rumusnya SI sama dengan PO dalam kurung I dalam kurung N. SI ialah jumlah bunga sederhana, PO ialah pinjaman atau tabungan pokok, I ialah tingkat bunga per periode waktu dalam persen, N yaitu jangka waktu uang. Contohnya, Pak Ali memiliki uang 80.000
yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun pada akhir tahun ke-10. Yaitu diketahui PO-nya yaitu sebesar 80.000, I-nya yaitu 10%, didesimalkan yaitu 0,10, N-nya ya sama dengan 10. Ditanya SI, yaitu jumlah bunga sederhana. Dijawab, SI sama dengan PO dikali I. SI sama dengan 80.000 dikali 0,10 dikali 10 sama dengan SI sebesar Rp80.000. Sekian dari saya, disambung dengan materi berikutnya yang dipresentasikan oleh teman saya yaitu Nur Wahyuni. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Herlia. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah dari uang pada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Rumus: V sama dengan P tambah I sama dengan P tambah P. I sama dengan P buka kurung 1 tambah I tutup kurung, di mana P sama dengan jumlah uang pada permulaan periode atau modal pokok. I sama dengan suku atau tingkat bunga. I kapital sama dengan jumlah bunga dalam uang yang diperoleh selama periode tertentu. V sama dengan jumlah air atau jumlah dari P tambah 1. Secara umum, rumusnya ditulis Vn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Contoh, seorang menyimpan uang sebesar Rp1.000 di bank dengan suku bunga 6% setahun. Dengan menerapkan rumus tersebut, maka jumlah uang pada akhir tahun pertama adalah, masukkan rumus, yaitu V sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung sama dengan 1000 buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung sama dengan Rp1.060. Apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga berbunga atau bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah Vn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Vn sama dengan 1000 buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat 4. Vn sama dengan Rp1.262. B. Nilai waktu sekarang. Nilai waktu sekarang adalah jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Rumus: V sama dengan FVN bagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N sama dengan FVN 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Contoh, tentukan beberapa besarnya nilai sekarang dari uang sebesar Rp1.262 yang akan kita terima pada akhir 4 tahun yang akan datang atau dasar bunga majemuk 6%. Jawaban, nilai sekarangnya adalah PV sama dengan 1.262 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 1.000. Ini berarti bahwa uang sebesar Rp1.000 yang kita miliki sekarang kalau disimpan di bank dengan bunga majemuk 6% per tahunnya, jumlah pada akhir tahun keempat adalah Rp1.262. Berapa nilai sekarang dari uang sebesar Rp1.000 yang akan kita terima pada akhir tahun ketiga atau dasar suku bunga majemuk 4%? Jawaban, PV sama dengan 1.000 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,04 tutup kurung pangkat 3 sama dengan Rp889. Ini berarti bahwa uang sebesar Rp889 kalau disimpan di bank dengan suku bunga 4% per tahunnya pada akhir tahun ketiga, jumlah akhirnya akan menjadi Rp1.000. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika Pinanda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu anuitas atau annuity. Anuitas adalah rangkaian pembayaran uang
dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Suatu pembayaran atau penerimaan arus kas dinamakan anuitas apabila mengandung dua unsur, yaitu jumlah uang yang sama, periode waktu yang sama, dibayar setahun sekali, 6 bulan sekali, dan seterusnya. Ada dua macam anuitas, anuitas biasa atau anuitas tertunda, atau disebut ordinary annuity, merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode untuk setiap periode tertentu. Dan yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau due annuity, merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada awal periode untuk setiap periode tertentu. Selanjutnya ada anuitas nilai masa datang atau disebut Future Value of Annuity (FVAN). Nilai anuitas majemuk masa datang dengan pembayaran atau penerimaan secara periodik (R) dan N sebagai jangka waktu anuitas. FVAN sama dengan R (1 ditambah I (N dikurang 1) atau I, atau VVAN sama dengan R (VVA I, N). Keterangannya, FVAN adalah nilai masa depan anuitas sampai periode N. R sama dengan pembayaran atau penerimaan setiap periode. N jumlah waktu anuitas. Dan I tingkat bunga. FVFA-IN adalah nilai akhir faktor bunga anuitas pada 1% untuk N periode. Contoh, apabila aliran kas Rp8.000 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8% sebagaimana contoh di atas, dihitung dengan nilai anuitas akan diperoleh FVAN sama dengan R (1 ditambah I (N dikurang 1) atau I. FVA3 sama dengan 8.000 (1 ditambah 0,08 (3 dikurang 1) atau 0,08 sama dengan 8.000 (3,246) sama dengan Rp20.968. Jika menggunakan tabel diperoleh nilai FVA3 sama dengan 8.000 atau (3.246) sama dengan 25.968.000. Hasil di atas apabila kita bandingkan dengan hasil sebelumnya yang menggunakan nilai anuitas per tahun dengan hasil Rp25.971, adanya selisih sebesar Rp25.971 sampai dengan Rp25.968 sama dengan Rp3 karena pembulatan. Selanjutnya ada anuitas nilai sekarang atau disebut Present Value of Annuity (PVAN). Nilai anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan secara periodik (R) dan N sebagai jangka waktu anuitas. Secara matematis, nilai sekarang anuitas dapat dinyatakan PVAN sama dengan R 1/1 ditambah I (N) sama dengan R 1 dikurang 1/1 ditambah 1 (N) atau PVAN sama dengan R PVFA I N Keterangan PVAN sama dengan nilai sekarang anuitas, R sama dengan pembayaran atau penerimaan setiap periode,
N jumlah waktu anuitas, I sama dengan tingkat bunga, P V I F A sama dengan I tau N tutup kurung sama dengan present value interest factor of annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas pada I persen untuk N periode. Contohnya, berapa nilai aliran kas sebesar 8.000 selama 3 tahun bila dinilai sekarang atau tingkat bunga majemuk 10% per tahun. Untuk menyelesaikan contoh tersebut, gunakan rumus sebagai berikut. PVAN sama dengan R dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 ditambah I dalam kurung N. PVA3 sama dengan Rp8.000 dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 ditambah 0,1 tutup kurung 3 per 0,1 sama dengan Rp8.000 dalam kurung 2.487 kurung sama dengan 19.896.000 atau menggunakan tabel PVA3 sama dengan 8.000 dalam kurung 2.487 sama dengan 19.896. Kesimpulan dari materi kelompok ini adalah nilai waktu terhadap uang adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Konsep nilai waktu uang atau time value of money merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dengan arti sederhana, dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.